warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang waktu Jakarta dan selamat sore waktu Kabupaten Pulau Morotai. Berlibur ke Morotai, makan nasi jaha. Jangan lupa mencoba gohu ikan. Inilah dia debat publik kedua menuju Morotai Maju 5 tahun ke depan. Kami ucapkan selamat datang di studio The Convergence Indonesia TCI Jakarta untuk memandu dan juga melihat menyaksikan bersama bagaimanakah jalannya debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai 2024. Perkenalkan, saya Maria Asegaf yang akan memandu jalannya debat kali ini, di mana di debat publik kedua kali ini mengangkat tema transformasi ekonomi, penguatan SDM, dan reformasi birokrasi. Di mana nanti masing-masing akan menjadi subtema tersendiri untuk dibahas dalam debat publik kedua hari ini. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan menyambut para kandidat calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai 2024. Dan langsung saja kami akan minta untuk naik ke atas panggung. Inilah dia pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Denny Garuda SIP dan Bapak Muhammad Kubais Baba SAG MPD. Dan selanjutnya kita akan panggil pasangan calon nomor urut 2. Inilah dia Bapak Dr. Ade Syamsuddin Banjo MSc dan Bapak Judi Robert Effendis Dadana. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3. Inilah dia Bapak Dr. Andes Rusli Sibua MSc dan Bapak Rio Christian Fawade. Dan untuk memulai bagaimanakah jalannya debat publik kedua kali ini dan tentunya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa TV One, kita lanjutkan rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan kemudian memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Borotai. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Kuto Subois. Kami persilakan dengan hormat. Yang terhormat Pejabat Bupati Kabupaten Pulau Borotai beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Pulau Borotai, yang terhormat pimpinan KPU Kabupaten Pulau Borotai, sekretaris KPU, serta seluruh staf KPU yang berkesempatan hadir, yang terhormat para tim panelis, tim perumus yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, serta yang terhormat pula para ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Borotai, dan yang terhormat pula Ketua Bawaslu beserta anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, serta seluruh tim pendukung tiga pasangan calon yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, di kesempatan ini merupakan debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Borotai. Olehnya itu diharapkan para di masing-masing pasangan calon dapat memanfaatkan waktu untuk menyampaikan visi misi serta program dalam rangka publik Kabupaten Pulau Borotai dapat menyaksikan untuk menentukan pilihan politik di tanggal 27 November mendatang. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, perbedaan politik merupakan hal yang wajar, namun perbedaan politik jangan sampai memutuskan mata rantai persatuan dan persatuan kita di Kabupaten Pulau Borotai. Hubungan persaudaraan menjadi ukuran utama dalam membangun peradaban demi kemajuan Kabupaten Pulau Borotai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kubais Kuto. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak, karena hadirin sekalian dan juga pemirsa TV One, kita tahu bersama bahwa pada debat publik kedua kali ini sudah ada panelis bersama kami dari 10, saat ini sudah hadir bersama kami ada 7 orang panelis. Kami mohon kepada para panelis untuk dapat berdiri pada saat namanya kami sebutkan. Inilah dia yang pertama, Bapak Nofrizal Amir Esos MIKOM selaku akademisi, Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMU. Dan berikutnya inilah dia Dr. M. Nasir Damalene MPD selaku akademisi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Berikutnya inilah dia Wahyudi Bailusi Esos MSI selaku akademisi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umum. Berikutnya inilah dia Bapak Bali Aweng SPI selaku profesional penanggung jawab Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Morotai. Berikutnya Bapak Syaiful Bahri SPSI MA selaku akademisi dari UMU dan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Maluku Utara. Berikutnya inilah dia Reza Pratama SEMM CRMP selaku akademisi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Selanjutnya kita sambut bersama inilah dia Muhammad Tahrim SEMSI selaku akademisi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Kita berikan tepuk tangan bersama untuk seluruh panelis kita. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada perwakilan tim panelis untuk bisa menyerahkan secara simbolis pertanyaan kepada Ketua KPU Borotai, disaksikan tentunya oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Borotai 2024. Kepada Bapak Muhammad Tahrim SEMSI, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih Bapak Kubais Kuto, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula.
Baiklah hadirin dan juga pemirsa TV One, tentu ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan bersama bagaimana jalannya rangkaian debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Di mana di sesi ini tentu kita akan bersama-sama menyaksikan para pasangan calon untuk dapat memaparkan visi, misi dan juga program kerjanya jika nanti diusung dan juga terpilih menjadi bupati dan calon wakil bupati Morotai 2024. Langsung saja kami persilahkan kepada masing-masing pasangan calon, waktunya sama 1,5 menit. Dan kami urutan kali ini di mana pencapaiannya akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, kemudian dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 2, dan berikutnya dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 3. Langsung saja kami persilakan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Morotai bangkit, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Morotai yang kami cintai. Kami dari paslon nomor urut 1 akan menyampaikan visi misi terkait dengan pembangunan di 5 tahun ke depan yang nanti akan kami laksanakan. Yang pertama, yang kami rangkum dalam visi misi kami, yaitu Morotai maju, Morotai aman, Morotai sejahtera, Morotai berdaya saing, dan Morotai berkelanjutan. Nah, ada 7 misi yang akan kami laksanakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai jika kami dipercayakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai di 5 tahun ke depan. Yang kami rangkum dalam 3 poin saja, yang mana yang pertama, misi poin pertama itu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, berbudaya dan berdaya saing. Misi yang kedua yaitu mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing pada sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif, kesemuanya itu berbasis teknologi. Serta misi yang ketiga mengoptimalkan tata formasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, inovatif, adaptatif, kolaboratif, serta transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan mengutip kata bijak seperti ini, ikutlah seorang pemimpin ketika dia benar, tinggallah bersama dia ketika dia benar, tetapi tinggalkan dia ketika dia sudah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan tersebut yang... Mohon maaf, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morotai sinergi. Visi kami untuk 2024-2029 adalah Morotai sinergi. Penerjemahan dari sinergi adalah sehat, intelektual, nyaman, equality, religius, global, dan inovasi. Visi, misi adalah 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan berdaya saing. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, transparan, dan akuntabel. 3. Mengembangkan perekonomian daerah melalui pembangunan sektor unggulan, peningkatan dan pemerataan infrastruktur, serta pengembangan kawasan cepat tumbuh dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 4. Menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, serta melestarikan tradisi dan budaya. Kemudian program unggulan kami ada 7. Yang pertama adalah penataan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, penguatan spiritualitas dan pelestarian adat dan budaya. 4, peningkatan kualitas program kesejahteraan yang adil dan bermartabat. 5, pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan. 6, pelestarian lingkungan hidup dan Morotai hijau. 7, pelayanan pemerintahan yang ekselen. Mohon maaf, waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kesempatan yang sama kita berikan bagi pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Visi, Morotai unggul, adil dan sejahtera. Misi, membangun sumber daya manusia Morotai unggul, sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya. Melaksanakan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan, penguatan kolaborasi inovasi teknologi digital yang unggul dan mensejahterakan,
memperkuat ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama, mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, memulihkan kualitas politik, hukum dan HAM, dan reformasi birokrasi yang berkeadilan. Program prioritas kami adalah program bantuan langsung tunai 2 juta rupiah kepada lansia, imam pendeta, ibu hamil, yatim piatu, disabilitas, janda, dan bantuan dana kematian 10 juta rupiah. Bantuan untuk pemuda juga 200 juta per desa, mendorong transformasi ekonomi untuk sektor unggulan perikanan, pertanian, dan pariwisata yang berkeadilan. Digitalisasi pelayanan publik dan sistem one-stop service atau layanan terpadu yang berbasis digital. Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk percepatan penegrian Universitas Pasifik Pulau Morotai. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dilanjutkan? Sudah cukup, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Nampaknya kita butuh semangat lagi untuk segmen-segmen berikutnya. Kita ingin dengar dulu mana semangat para pendukung ketiga pasangan calon. Usai tadi kita menyaksikan bagaimana pemaparan visi, misi dan juga program kerja jika nantinya para pasangan calon terpilih pada calon Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2024. Kita tentu ingin memperdalam visi, misi dan juga program kerja yang telah disampaikan. Tapi nanti usai jeda, tetaplah di sini di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Bapak Ibu sekalian, Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Di segmen ini tentunya lebih menarik lagi karena para calon bupati akan memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Di mana sebelumnya KPU telah menentukan mekanisme pertanyaan panelis yang mengambil 3 subtema dari sebuah tema besar. Sebagaimana yang telah disepakati bersama bahwa di segmen ini nanti subtema pertanyaan yang akan digunakan adalah penguatan sumber daya manusia atau SDM. Sekali lagi, tema yang digunakan adalah penguatan SDM dan akan ditujukan khusus untuk para calon bupati saja. Sekali lagi kami ingatkan bahwa pertanyaan nanti hanya boleh dijawab oleh para calon bupati saja. Di mana memang mekanisme ini dipilih Bapak Ibu sekalian dan juga para pasangan calon agar nanti publik dapat membandingkan kapasitas dari masing-masing pasangan calon dari satu tema persoalan yang telah dinyatakan. Agar nanti bisa tetap adil tentunya dan juga urutan menjawab pun kini dimulai dari calon bupati nomor urut 2. Baiklah, kalau begitu kemudian nanti calon bupati nomor urut 3 dan kemudian nanti akan dilanjutkan untuk calon bupati nomor urut 1. Dan saya akan memilih secara acak satu pertanyaan dari tim panelis di mana memang mekanisme ini sebelumnya telah disepakati oleh pihak KPU, kemudian para panelis dan juga perwakilan dari setiap pasangan calon. Saya akan mengambil satu nomor untuk menentukan pertanyaan manakah yang nanti akan dijawab oleh masing-masing calon bupati. Saya akan ambil nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nomor urut 3, sekali lagi tim panelis dan juga pihak KPU. Nomor 3 yang akan saya ambil. Subtema A nomor 1, 2, 3. Nomor 3 dan bisa dilihat ini masih tersegel, tertutup rapi Bapak Ibu sekalian.
pihak KPU, tim panelis, dan juga para pendukung pasangan calon. Saya ingatkan kepada para calon bupati bahwa pertanyaan ini akan saya bacakan satu kali saja. Jadi kami mohon disimak secara seksama dan satu pertanyaan akan saya bacakan di awal dan ditujukan untuk ketiga calon bupati dan akan saya bacakan satu kali saja. Kalau begitu langsung saja saya akan coba membuka dan juga membacakan pertanyaan dari tim panelis khusus untuk calon bupati. Bersiap. Dalam RPJPD Kabupaten Pulau Morotai 2025-2045 disebutkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal manusia yang berharga dan dapat menjadi kekuatan dalam membangun daya saing daerah. Namun pada tahun 2023 indeks pendidikan Kabupaten Pulau Morotai masih sangat jauh dari kondisi ideal dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara. Pertanyaannya Bapak-Bapak, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai agar indeks pendidikan mencapai kondisi ideal? Pertanyaan ini ditujukan untuk seluruh calon bupati dari ketiga pasangan calon dan sesuai mekanisme yang telah disetujui, kini giliran calon bupati nomor urut 2 yang akan menjawabnya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Kaitan dengan indeks pendidikan yang rendah dan sesuai dengan RPJPD 2025-2045 Pulau Morotai, tentu langkah yang dilakukan adalah melakukan penataan pendidikan, baik sarana dan prasarananya maupun tenaga kependidikan. Dan yang berikut adalah bagaimana insentif terhadap tenaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan untuk tepat waktu dalam hal hak mereka, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memang betul-betul maksimal. Dan yang berikut adalah dilakukan pelatihan maupun sertifikasi guru, baik dari SD, SMP sampai dengan SMP ya, karena wilayah kewenangan kabupaten hanya tingkat SMP, dilakukan pelatihan dan pensertifikatan sehingga ada peningkatan kualitas dalam hal pendidikan, pendidik dan juga dalam melaksanakan tugas tersebut. Masih ada waktu, silakan. Yang perlu ditegaskan di sini adalah kita harapkan satu guru satu mata pelajaran, supaya transfer pengetahuan terhadap murid itu maksimal. Tidak boleh, dan pemerataan guru yang ada di SD, SMP, yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga ada pemerataan guru, tenaganya maupun mata pelajaran yang diajarkan guru kepada siswa atau murid itu paling tidak harus maksimal satu orang satu mata pelajaran. Terima kasih. Cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk calon bupati nomor urut 2. Dan saat ini giliran calon bupati nomor urut 3 yang akan menjawab. Waktunya sama, 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bahwa pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan ASN dan guru itu salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Morotai saat ini timbul masalah dengan adanya kebijakan penggabungan sekolah itu. Akhirnya ada 12 sekolah dasar yang ditutup, kemudian ada 2 SMP juga ditutup, sehingga sekarang terjadi mahasiswa sekolah dasar yang putus sekolah cukup banyak. Oleh karena itu jika kami terpilih, maka langkah awal yang akan kami lakukan adalah membuka kembali sekolah-sekolah yang ditutup agar supaya siswa mudah mengakses ke sekolah. Selanjutnya, terkait dengan penyiapan sumber daya manusia ke depan, kami punya program yaitu memberikan insentif kepada ibu hamil dan ibu menyusui per bulan 2 juta. Yang lainnya, pada saat kami memimpin Morotai pertama, kami telah membuka Universitas Pasifik Morotai dan insya Allah kami akan berupaya untuk penegrian Universitas Pasifik Morotai. Terima kasih. Masih ada waktu mau ditambahkan? Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon bupati nomor urut 3. Dan selanjutnya giliran yang sama akan kami berikan kesempatannya pada calon bupati nomor urut 1. Waktunya sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih.
kami dari paslon nomor urut 1 terkait dengan indeks pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai yang nanti ke depan sesuai dengan LPJPD, bagaimana kita meningkatkan supaya indeks pendidikan makin membaik ke depan. Yang langkah konkret yang pertama yang kami ambil, yaitu yang pertama membenahi infrastruktur yang hari ini masih kurang-kurang, kita akan melanjutkan membenahi infrastruktur hal tersebut. Mulai dari mana? Mulai dari bangunan, ya, dari bangunan sampai dengan teknologi-teknologi yang akan kita pakai di tenaga pendidik maupun di siswanya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ke depan akan mendorong penguatan sumber daya manusia lewat tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu diberikan insentif hari ini jangan ditunda-tunda. Kami akan memastikan tidak akan menunda-nunda TPP dari tenaga pendidik. Itu yang kami pastikan. Yang ketiga, kami akan mensupport semua tenaga pendidik, ya, mulai dari guru, memberikan mereka peningkatan kapasitas tenaga pendidik sehingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik itu ke depan makin membaik hingga pendidikan kita di Kabupaten Pulau Morotai makin membaik lagi. Demikian. Masih ada waktu? Mau dilanjutkan? Cukup. Sudah cukup, baiklah, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon Bupati nomor urut 1. Sekali lagi saya minta semangatnya untuk ketiga pasangan calon. Baik, harap tenang Bapak Ibu sekalian, sudah kami berikan kesempatan. Nampaknya semakin menarik dan juga semakin seru saja jalannya debat publik kedua kita kali ini. Nanti usai jeda kita akan melihat bagaimanakah penampilan dan juga jawaban dari para calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Tapi nanti usai jeda tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai 2024. Anda kembali di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai 2024. Sesuai janji saya tadi bahwa di segmen kali ini kita akan memperdalam visi dan juga misi, tapi nanti akan dijawab khusus bagi calon wakil bupati saja, di mana pada sesi kali ini pendalaman visi misi khusus untuk para calon wakil bupati akan mengambil subtema transformasi ekonomi. Saya ulangi, khusus calon wakil bupati saja. Sama seperti dengan segmen sebelumnya, para kandidat akan mendapatkan satu pertanyaan yang sama dari panelis sebagaimana yang diambil secara acak oleh saya selaku moderator. Masing-masing nanti akan kami berikan waktu yang sama, yaitu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Di mana sesuai urutan segmentasi di segmen ini, Bapak Ibu sekalian para pasangan calon, urutan menjawab akan dimulai dari calon wakil bupati nomor urut 3. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1, kemudian calon wakil bupati nomor urut 2. Seperti yang tadi, kami pun kemudian akan mengambil secara acak satu pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus dan juga panelis yang nanti akan dijawab oleh masing-masing para calon wakil bupati. Saya akan ambil nomor berapakah soal yang kemudian nanti akan dijawab oleh para calon wakil bupati. Kita akan lihat nomor berapakah dari subtema yang telah saya sebutkan. Kita coba akan lihat. Nomor 3, Bapak Ibu sekalian, nomor 3. Baik. Untuk subtema kedua, nomor 1, 2, 3. Dapat disaksikan amplop masih tersegel.
masih aman, artinya kerahasiaan dari pertanyaan tim panelis ini sungguh terjaga. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pendukung pasangan calon untuk dapat menjaga situasi dan juga kondusif, tetap tenang. Dan tentunya kami ingatkan juga kepada para calon wakil bupati untuk dapat menjawab pertanyaan secara seksama, mendengarkan pertanyaan yang akan saya sampaikan hanya 1 kali. Dan akan saya buka segel dari amplop, di mana pertanyaan dari tim panelis yaitu adalah bersiap. Salah satu tantangan transformasi ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai adalah infrastruktur yang masih terbatas, utamanya adalah untuk mendukung sektor-sektor utama penggerak ekonomi atau prime mover, baik perikanan maupun pariwisata. Pertanyaannya adalah, jika terpilih, apa rencana Anda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai? Pertanyaannya sudah saya bacakan, ini berlaku untuk seluruh para calon wakil bupati dari ketiga pasangan calon. Dan sesuai segmentasi yang sudah disepakati, untuk pertanyaan kali ini akan dijawab terlebih dahulu untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Program utama kami adalah mendorong hilirisasi atau industrialisasi sektor perikanan, yaitu memastikan ketersediaan cold storage, pabrik es, dan bahan bakar minyak subsidi yang merata ke seluruh nelayan-nelayan perikanan kita. Penguatan ekonomi digital kita juga berbasis dari sumber daya perikanan, pertanian, pariwisata, lalu platform digital dengan media promosi perizinan usaha untuk menjangkau pasar nasional dan global. Dengan demikian, target kita pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun itu bisa tercapai. Terima kasih. Masih ada banyak waktu, mau ditambahkan? Cukup. Sudah cukup, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon wakil bupati nomor 3. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan di mana kesempatan yang sama akan kami berikan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Jika kami Denny Kubais terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, maka kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai. Yang pertama, pengembangan UMKM. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar akses mereka ini dapat memberi akses modal serta pelatihan-pelatihan keterampilan agar mereka bisa melakukan bisnis secara mandiri. Yang kedua adalah peningkatan infrastruktur, membangun serta memperbaiki infrastruktur dasar yang sudah ada atau yang belum ada seperti jalan, pelabuhan, dan pasar. Untuk apa? Untuk memudahkan aksesibilitas dan distribusi produk lokal. Yang ketiga, diversifikasi sektor ekonomi, mendorong dan mengembangkan sektor-sektor baru maupun sektor-sektor yang sudah ada, terutama pariwisata dan perikanan. Kita memperbanyak alat tangkap dan sebagainya, serta membangun dan memperbaiki kotek-kotek di tempat-tempat wisata yang sudah ada. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan agar generasi muda keempat memiliki pendidikan dan keterampilan. Mohon maaf, waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan yang sama kali ini untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda sama Bapak, 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika masyarakat Morotai memberikan kesempatan kepada Pak Haji Samsudin dengan saya untuk menjadi bupati dan wakil bupati, maka hal pertama yang kami lakukan untuk meningkatkan produktivitas perikanan pertama, satu adalah meningkatkan sarana dan prasarana armada tangkap dan sistem navigasi. Yang kedua, bagaimana kita mensuplai BBM kepada masyarakat nelayan agar
bisa terpenuhi sehingga mereka melaut pun tidak kesulitan mencari BBM. Yang ketiga, penyediaan ice flex atau es curah dan es balok untuk bagaimana agar hasil produksi mereka bisa awet ketika mereka melaut. Yang keempat adalah memaksimalkan pengelolaan cold storage yang ada di SKPT. Kemudian yang berikut adalah untuk pariwisata. Pariwisata yang pasti pertama kami akan lakukan promosi besar-besaran, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Yang kedua adalah bagaimana membangun infrastruktur pariwisata secara baik. Spot-spot yang ada di Morotai, Dodola, dan lain-lain, itu kemudian kita atur sedemikian rupa, kita tata sedemikian rupa, kita bangun sehingga para turis baik dari lokal maupun mancanegara datang ke Morotai bisa nyaman, aman, dan bisa puas dengan apa yang ada di Morotai. Demikian, terima kasih. Baik, cukup waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk ketiga calon Wakil Bupati yang telah menyelesaikan pertanyaan dari tim panelis. Seru ya, luar biasa. Kalau begitu di segmen berikutnya ada segmen yang paling seru lagi, yang paling ditunggu-tunggu. Karena kita semua akan menyaksikan bagaimanakah para pasangan calon akan saling bertanya, saling menanggapi, dan juga saling berargumentasi. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Semangatnya sudah ditambah, tentu sesi kali ini akan semakin seru lagi. Seperti janji saya tadi, kita akan melihat penampilan dari para pasangan calon, di mana di sesi ini para pasangan calon akan saling melempar pertanyaan dan juga saling menanggapi. Maka dari itu kami ingatkan kepada para pendukung pasangan calon untuk dapat menjaga situasi tetap kondusif, dia juga tetap tenang agar jalannya sesi ini bisa berjalan dengan lancar. Kita berikan kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa sepakat dengan pernyataan ini ya. Dan kami pun juga turut mengingatkan kepada para pasangan calon bahwa pertanyaan yang dilontarkan kami ingatkan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang sudah ditentukan. Pada sesi kali ini subtema yang dipilih adalah tema reformasi birokrasi. Apabila nanti akan ada semacam singkatan, akronim maupun juga terminologi asing, Bapak Ibu sekalian diharuskan untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Dan saya pun berharap Bapak Ibu sekalian tidak diperbolehkan untuk menyerang pribadi satu sama lain. Saya di sini selaku moderator berhak untuk menegur tanpa ada penambahan waktu. Sudah jelas Bapak-Bapak sekalian? Oke, kalau begitu langsung saja di sesi saling bertanya dan menanggapi kali ini kami akan membaginya menjadi 2 segmen agar semua pasangan calon dapat mendapatkan kesempatan bertanya bagi masing-masing paslon. Anda akan mendapat kesempatan bertanya dengan durasi 30 detik, kemudian menjawab 1 menit, kemudian para pasangan calon bisa menanggapi 1 menit dan merespon 1 menit. Dan saat ini kami berikan giliran pertama bagi pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada para pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan bertanya kepada paslon nomor urut 2 terkait dengan reformasi birokrasi. Pak paslon nomor urut 2 ini kan pernah jadi kepala dinas berbagai macam dinas yang ada di pemerintahan provinsi. Nah, strategi paslon nomor 2
seperti apa sehingga nanti ketika dipercayakan memimpin Kabupaten Pulau Morotai, paslon nomor 2 bisa melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kalau begitu kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menjawab. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Terkait reformasi birokrasi itu ada 5 hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Kita lihat aspek kelembagaan seperti apa, baru kita coba dalami. Sehingga ada misalnya SKPD yang menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang baru sekarang, kita lakukan penyesuaian. Yang berikut adalah aspek tata laksanaan. Bagaimana pemerintahan itu dilaksanakan tidak panjang koordinasinya tetapi simpel, sehingga itu yang perlu dilakukan. Yang berikut adalah aspek pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan internal itu dilakukan maksimal. Yang berikut adalah aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan itu maksudnya supaya ketika PNS atau ASN itu punya prestasi, ya kita berikan reward yang sesuai dan kita berikan tunjangan. Cukup, waktu Anda habis. Saat ini giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Paslon nomor 2, yang sudah barang tentu bahwa kita pada saat menjalankan pemerintahan ini, itu sudah ada regulasinya. Kita tinggal menjalankan saja regulasi yang ada dari pemerintahan yang dalam hal ini pemerintah pusat. Mulai dari Undang-Undang ASN dan lain-lain. Dalam rangka reformasi birokrasi ini, kan kita berpikir betul bahwa dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai ini harus bebas dari KKN. Ya. Untuk itu memang reformasi birokrasi ini penting dalam rangka pemerintahan yang bersih ke depan. Jadi kami ke depan ketika kami dipercayakan seperti itu, kami akan membuat kebijakan yang sesimpel-simpelnya dalam rangka reformasi birokrasi karena hal ini sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kami tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu almarhum Beni Laos, sehingga reformasi birokrasi yang hari ini sudah berjalan baik, ke depan kita akan makin memperbaiki lagi dalam rangka pemerintahan yang bersih. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Saat ini giliran pasangan calon nomor 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Penerapan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, era yang tadi contohkan era pemerintahan Beni Laos 2022 sampai 2017-22 itu tidak efektif. Karena terlalu banyak hal-hal yang misalnya punishment diberikan kepada yang tidak pas. Kemudian ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang orang pejabat atau tidak melakukan hal yang kita maksudkan itu pejabat atau pemimpin SKPD nyaman dalam hal melaksanakan tugas. Jangan kemudian ditekan atau misalnya diarahkan untuk menyusun, taruhlah penyusunan APBD disusun oleh beberapa orang, kemudian itu ya contoh ya, beberapa orang kemudian nanti diserahkan ke DPR sudah jadi. Tidak boleh yang seperti itu. Kita berikan ruang yang memadai kepada pimpinan SKPD untuk mereka berekspresi dan mereka bisa laksanakan secara baik demi tugas pemerintahan yang efektif dan cukup. Waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Baik, saat ini giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat melempar pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktunya sama 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Paslon nomor 3 ini kan pernah jadi bupati dan tidak selesai masa jabatannya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, dalam posisi sekarang 10 tahun kemarin dengan yang sekarang sudah sangat berbeda regulasinya. Nah, strategi apa yang Bapak laksanakan ya dalam rangka reformasi birokrasi di zaman sekarang sehingga pemerintahan ke depan itu pemerintahan yang bersih dan tidak terjadi terjerat korupsi dan lain-lain. Terima kasih. Baik, cukup. Giliran pasangan calon nomor 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebetulnya reformasi birokrasi itu ingin dibangun yang istilahnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan yang
dihadapi saat ini memang mengarah pada penempatan personil pada jabatan yang tidak kompeten. Jadi kompetensi aparatur pada setiap penempatan jabatan dan memaksimalkan pekerjaan aparatur itu justru akan lebih cepat, yaitu meningkatkan, ya ini yang seperti ini tadi yang disampaikan, bahwa harus meningkatkan kesejahteraan, jangan menunda pembayaran hak-hak pegawai. Baik, waktunya habis Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saat ini kami berikan kesempatan, mohon tenang, kita berikan kesempatan yang sama, dan saat ini giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya. Kita ketahui bahwa reformasi birokrasi ini yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ketika Bapak memimpin sebelumnya, menjadi bupati sebelumnya, begitu banyak aparat pemerintahan daerah terjerat kasus korupsi dan lain-lain. Untuk itu memang tepatnya harus kita seperti ini. Reformasi birokrasi apa yang Bapak lakukan dalam strategi-strategi ini supaya ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Itu yang kami maksudkan. Karena kita hanya bukan berbicara pada kelembagaan saja, tapi bagaimana kita mencegat supaya apa? Dalam posisi reformasi birokrasi ini ke depan jangan terjadi hal-hal korupsi dan nepotisme yang terjadi seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya kan kita ketahui, saya sebelumnya calon bupati, ketika pemerintahan Bapak, waktu itu saya juga sudah anggota DPRD, jadi tahu betul seperti apa. Untuk itu, ya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, menurut saya, menurut kami, tidak tepat dalam hal ini, sehingga perlu ada langkah konkret dalam hal ini. Baik, cukup. Waktu Anda habis, langsung saja giliran pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, ini mengingat waktu, saya sebentar menanyakan balik kepada paslon nomor urut 1. Lebih enak mana pemerintahan saya atau pemerintahan setelah saya? Bapak kan sendiri merasakan bahwa sampai saat ini tunjangan anggota DPRD kan belum dibayar. Itu salah satu. Jadi saya tidak mau mengungkit masa-masa itu, tapi kita harus jujur mengatakan bahwa kesejahteraan aparatur di masa pemerintahan saya lebih baik, termasuk kesejahteraan bapak-bapak anggota dewan ini lebih baik ketimbang sekarang. Begitu juga kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan aparatur, ketika kita jujur mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan saya justru lebih baik dari pemerintahan setelah saya. Masih ada waktu untuk menambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baiklah, kita berikan tepuk tangan apresiasi yang meriah untuk kedua pasangan calon. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Kini kita berikan kesempatan giliran pasangan calon nomor urut 2 yang akan melempar pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya singkat saja terkait dengan reformasi birokrasi. Tentu tidak terlepas dari soal penganggaran, ya, karena birokrasi itu berada dalam ring dan level yang ruang-ruang yang seperti itu. Aktivitas birokrasi itu sangat melekat dengan soal penganggaran. Bantuan 22 juta dan 10 juta, terutama 2 juta untuk itu berapa, dari mana sumbernya kira-kira? Baik, sudah cukup? Cukup, terima kasih. Langsung saja giliran pasangan calon nomor 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang saya dulu waktu mencalonkan bupati pertama, saya mengatakan bahwa saya akan membagi satu desa 1 miliar. Semua orang bilang gila. Tahun 2011. Tapi ternyata kan saya bikin 100 miliar per desa itu, kemudian saya bangun infrastruktur termasuk seluruh kantor desa di Morotai yang seragam, pagar yang seragam. Nah, kalau itu infrastruktur itu sudah selesai dan kita mau betul-betul mau menggelontorkan itu 22 juta, saya kembali saja menyelepas 1 juta 1 miliar, 1 miliar 1 desa, maka itu akan menjawab. Kenapa? 1 desa 1 miliar pasti akan menjawab kebutuhan 2 juta janda aparat desa,
Karena pada saat saya itu imam pendeta juga 1,5 juta, tukang sapu juga 1,5, tinggal dinaikkan aja. Makasih. Baik, cukup waktu Anda habis, langsung saja giliran pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi. Waktu ada 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang betul waktu itu 1 desa 1 miliar. Karena skema pengelolaan keuangan berbeda dengan yang sekarang ini. Lagi pula sekarang ini kan pemerintahan baru. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat untuk dilaksanakan di daerah. Tidak terlepas itu, pasti ada penganggaran di pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, akan menyesuaikan kebijakan nasional. Sehingga pos anggaran itu kalau 22 juta, lalu saya hitung sederhana saja, 5.800 sekian orang dikali 2 juta kali 12, itu sudah 141 miliar 800 sekian. Kalau itu baru pos 5 item, kalau rinciannya ke bawah sampai 78 sampai 11 item, anggaran tidak mencukupi. Nah, oleh karena itu kalau 02 nomor 02 pasang 2 kita naikkan, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Masih ada waktu yang menambahkan wakilnya? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Saat ini langsung saja giliran pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pada zaman pemerintahan saya itu, dana alokasi umum itu posisi 300 miliar sekian. Untuk tahun sekarang, posisinya kalau ditambah dengan penerimaan daerah lain, pajak, retribusi, dan dana bagi hasil, itu di posisi 400 miliar lebih. Nah, ini yang bisa dikelola menjadi kewenangan bupati untuk bisa membagi anggaran ini. Dan saya kira cukup. Sekarang sudah ada dana desa yang kemudian ada sharing dana kurang lebih 300-400 juta di sharing ke sana. Bagi saya kalau memang mau di full 1 miliar kita lepas saja. Seperti 1 desa 1 miliar. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan, kemudian peredaran uang juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu mudah kalau bagi orang yang pernah bikin, tapi sulit bagi orang yang belum pernah bikin. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat bagaimana jalannya saling lempar pertanyaan dan juga saling menanggapi. Tapi belum selesai, kita akan berikan kesempatan yang sama. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Anda kembali lagi dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Dan kita akan lanjutkan bagaimana jalannya para pasangan calon saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kini kami berikan kesempatan yang sama di mana di sesi kali ini kesempatan bagi pasangan calon, terutama pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya bagi pasangan calon nomor urut 1. Waktunya sama seperti tadi Bapak, waktu Anda 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Birokrasi kan tadi temanya? Reformasi birokrasi, silakan. Terima kasih. Terkait dengan reformasi birokrasi, hal yang paling umum dan ini terjadi di praktek pemerintahan karena prinsipnya kan Bapak melanjutkan katanya, terjadi sering stagnan koordinasi antara dua lembaga, pemerintah dan DPRD. Apa yang harus dilakukan? Sudah cukup? Baik, saat ini giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih paslon nomor 2. Terkait dengan hal itu, yang sudah pasti kita kan punya komunikasi politik yang baik. Ya? Punya komunikasi politik yang baik, bagaimana supaya dua lembaga ini saling menjadi mitra dalam posisi pembangunan pemerintahan,
ya dalam hal itu kita melakukan komunikasi yang baik dalam rangka memajukan Kabupaten Pulau Morotai. Intinya dia ada di komunikasi, ya. Kalaupun tidak ada komunikasi, maka di situ akan terjadi jalan buntu, ya, jalan buntu sehingga proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan ke depan akan mandek kalau misalnya komunikasi itu tidak jalan. Komunikasi ini bukan dalam penting, dalam artian bahwa kita harus saling kasih ini ya, tidak. Tapi komunikasi ini dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan. Supaya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah diatur lewat undang-undang pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kebetulan saya sebagai mantan anggota DPRD paham betul hal ini. Jadi ke depan Bapak tidak perlu khawatir, kami akan melakukan. Cukup, waktu Anda habis. Langsung saja giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Saya persilakan ke wakil. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sama-sama tahu, ya, tahun 2004, ketika periode 2019-2024, saya dengan Pak Denny, kami sama-sama di anggota di DPRD. Apa yang telah dilakukan oleh hubungan antara DPRD dan dengan pemerintah daerah waktu itu sangat buruk sekali, ya. Itu juga yang pernah juga ketika paslon nomor urut 1. Ketika ada persoalan-persoalan di DPR, ketika ada pembahasan-pembahasan anggaran yang mandek, kemudian bukan dicarikan solusi yang terbaik, sehingga terjadi kerjasama yang baik dalam pembahasan anggaran, tetapi kemudian sering dilakukan bahwa penarikan anggota begitu, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh DPR, sehingga kegiatan-kegiatan pembahasan itu mandek sampai saat ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Cukup, waktu Anda habis. Langsung saja pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terkait kita berbicara DPRD, kita berbicara kolektif kolegial. Ya, kita berbicara kolektif kolegial yang mana kolektif kolegial ini bukan hanya 1 orang, ya, bukan hanya 1 orang tapi ada terdiri beberapa orang. Nah, untuk itu paslon nomor 2 juga pada saat itu Bapak sebagai pimpinan DPRD. Nah, saya pikir pimpinan DPRD sebagai juru bicara lembaga dalam hari ini harus lebih proaktif dalam rangka komunikasi seluruh anggota, sehingga dalam posisi pembahasan anggaran yang ada di DPRD maupun seluruh yang menyangkut dengan kepentingan rakyat itu pasti tersampaikan. Karena kenapa? Karena posisinya kenapa kami berpikir seperti itu? Karena yang paling pertama kami adalah pendukung pemerintahan pada saat itu. Kami sebagai salah satu partai pengusung. Sehingga kami konsisten terhadap kepentingan rakyat. Nah, kalaupun misalnya dalam perjalanan tersebut, ketika pembahasan anggaran, lalu pada saat pembahasan anggaran tersebut, banyak program yang berpihak terhadap rakyat, kami berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan berdiri atas kepentingan pribadi. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Baiklah Bapak Ibu sekalian, harap tenang karena kita akan memberikan kesempatan yang sama. Kali ini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, paslon nomor urut 1 ini saya lihat sangat reformis ini. Jadi ingin saya tanyakan bahwa bicara reformasi bicara tentang good governance, pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, yang dirasakan selama ini kan misalnya TPP tidak pernah dibayar, tunggakan banyak tunjangan jabatan juga tidak pernah dibayar, kemudian hak-hak pegawai juga banyak. Kira-kira menurut paslon nomor 1 apakah? Sudah cukup? Mohon maaf, waktu Anda habis. Langsung saya dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik. Kalau kita berbicara hari ini, kita jangan mendengar informasi sepihak. Bapak harusnya mengecek ke dalam bahwa kenapa terjadi seperti itu. Ya, dalam posisi pemerintahan almarhum sebelumnya, dan kami akan melanjutkan hal tersebut, kami melanjutkan yang hari ini reformasi birokrasi yang baik hari ini kami jalankan. Kenapa seperti itu? Karena di situ dalam pemerintahan sebelumnya itu mereka menerapkan prinsip reward and punishment. Nah, reward and punishment ini yang pasti sudah Bapak ketahui kan seperti apa? Punishment karena apa dan rewardnya karena apa? Itu prinsip-prinsip itu, sehingga bukan tidak dibayar, ya, bukan tidak dibayar, tapi dalam posisi ini, ya, dalam posisi ini ada reward and punishment. Jadi pada saat perjalanan, kalaupun misalnya ada aparatur sipil negara yang melakukan hal-hal yang di luar dari aturan,
yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dalam hal ini di pemerintahan, otomatis pasti diberikan punishment. Nah, ketika punishment tersebut dia berjalan, maka otomatis pasti tunjangan penghasilannya itu ditahan dalam rangka supaya perbaikan. Cukup, waktu Anda habis, langsung saja ditanggapi dan juga direspon oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Iya, jadi reward dan punishment yang saya lihat banyak punishmentnya, rewardnya tidak ada. Nah, jadi apa namanya? Sebentar siapapun terpilih jadi bupati itu menjadi beban pemerintahan ke depan. Kenapa? Banyak juga yang saya dengar pengadaan tanah yang belum terbayar, banyak sekali yang bayar. Termasuk beban sekarang peminjaman dana PN 200 miliar, tiap tahun harus dipotong 30 miliar. Banyak sebetulnya masalah. Saya tidak bermaksud menyudutkan siapa-siapa, tapi ini perlu kita carikan solusi, kira-kira yang terbaik seperti apa. Tadi Bapak sering mengatakan bahwa melanjutkan itu, makanya saya ingin menanyakan, apakah suasana ini mau dilanjutkan atau ada hal-hal yang terbarui. Baik, cukup. Waktu Anda habis, langsung saja direspon kembali oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Pak Paslon nomor 3, otomatis kami tema melanjutkan ini. Yang pertama bahwa sekarang kita melanjutkan yang sudah benar, yang sudah benar dan dianggap baik, kita akan melanjutkan itu. Kalaupun masih ada kurang-kurang, kita akan membenahi hal tersebut. Jadi fokus melanjutkan itu bukan dalam artian kita ke depan seperti pada kampanye-kampanye bapak-bapak sebelumnya, bahwa orang lanjutkan yang sengsara-sengsara. Tidak, bukan seperti itu. Otomatis rule dalam rangka pemerintahan yang baik, dalam rangka good governance itu bisa tercapai, otomatis sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya. Nah, hari ini yang pemerintahan sebelumnya yang sudah melaksanakan good governance dalam posisi perjalanan ini, kami akan melanjutkan hal-hal tersebut yang sesuai dengan regulasi yang ada, gitu. Sehingga ke depan jangan ada lagi bilang perlambatan pembayaran TPP dan lain-lain. Reward and punishment tetap kami laksanakan, ya. Tapi komunikasi yang baik dengan pimpinan dengan aparatur sipil negara itu harus dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Cukup, waktu Anda habis, kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon. Baik, belum habis kesempatan yang kita berikan, bahwa kini giliran pasangan calon nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 30 detik, dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Sudah. Ini saja. Silakan, pasangan calon nomor urut 3. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan bagaimana penyelesaian utang piutang di pemerintahan yang saat ini terjadi? Silakan, masih ada waktu. Wakilnya ingin menambahkan? Boleh, masih banyak waktu. Cukup Bapak, pasangan calon nomor urut 3. Cukup. Baik, langsung saja dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Silakan, waktu Anda 1 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan penyelesaian hutang pemerintah daerah yang periode ini 2017-2022, tentu kita lakukan identifikasi dulu. Hutang pada pos-pos mana dan pada wilayah-wilayah mana, kemudian pada seperti apa, berapa besarannya, kemudian kita akan sesuaikan. Kita lakukan koreksi terhadap item penganggaran. Sehingga itu bisa cukup untuk kita lakukan penyelesaian hutang secara bertahap. Hutang sebesar itu misalnya PEN atau hutang yang lainnya tidak mungkin kita bayar sekaligus. Tapi kita lakukan penyelesaian secara bertahap melalui identifikasi data yang valid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berikhtiar bahwa pemerintahan nasional sekarang ini pasti ada program kebijakan yang dilaksanakan di daerah. Sehingga kita laksanakan, sandingkan dengan program nasional sehingga tidak sampai kewajiban membayar hutang mengakibatkan program nasional tidak jalan. Kita sama-sama untuk itu. Identifikasi data yang valid. Terima kasih. Baik, langsung pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dengan subtema reformasi birokrasi. Dimulai pada saat Anda berbicara. Ini silakan. Menjawab ya? Oh iya. Respon ya. Jadi saya pernah berpikir tentang dana PEN yang pemotongannya tiap tahun itu 30 miliar. Itu saya pernah pikir bahwa bagaimana kalau kita ini
bicara ke pemerintah pusat supaya dana ini ditangani lah, karena ini jadi beban yang cukup berat. Apalagi pemanfaatannya menurut saya tidak cepat sasaran. Kan dana PEN itu yang saya dapat informasi bikin bangunan fisik. Jadi barangkali kita bertiga sepakat saja, kita siapapun yang terpilih, tolong komunikasikan ke pemerintah pusat supaya itu dibebaskan dari pemotongan itu. Saya kira itu. Wakil yang ingin menambahkan, masih ada banyak waktu? Sudah cukup? Baik, silakan direspon kembali oleh pasangan calon nomor 2. Waktunya 1 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ya memang kalau kita lakukan komunikasi, konsultasi dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian hutang PEN misalnya, tapi ini adalah kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Saya kira tidak serta-merta SMI kemudian dia membebaskan. Jadi yang paling, kalau saran solusi saya yang paling tepat, kita bicara dengan pemerintah pusat untuk dikurangi pembayaran per tahunnya. Misalnya dari 34 miliar, misalnya cuma 20 atau 15, sehingga spare dana itu bisa dialokasikan untuk peruntukan program yang lain, yang lebih produktif, yang lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Masih banyak waktu, wakil yang ingin menambahkan, silakan. Sudah cukup, baiklah kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk kedua pasangan calon. Berjalan dengan seru, nampaknya kami ingin dengar juga semangat dari ketiga pasangan calon. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Berjalan dengan seru. Nanti di sesi berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk dapat meyakinkan kembali para pemilih, yaitu warga Pulau Morotai, dengan pernyataan penutupnya. Tapi nanti usai jeda sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Luar biasa, Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Dan langsung saja di sesi terakhir kali ini kita akan berikan kesempatan dan juga melihat bagaimanakah penampilan dari para pasangan calon yang memiliki kesempatan untuk meyakinkan para pemilihnya warga Pulau Morotai dengan pernyataan penutupnya. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, di kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, kemudian dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 3 untuk mengedepankan asas keadilan. Kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama kita akan lihat pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 1 kepada Bapak Denny Garuda SIP dan Bapak Muhammad Kubais Baba SAG MPD. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Halo warga Morotai yang kami cintai, pilih Denny Kubais, yakinlah bahwa semua program yang gratis kami akan tetap lanjutkan dan kami tetap pertahankan. Untuk itu, mari bersama-sama dengan Denny Kubais kita pastikan masa depan anak-anak Morotai di 5 tahun ke depan menjadi anak-anak yang bisa membawa Morotai makin daloha. Jika paslon lain masih menerawang dan berimajinasi tentang apa yang dilakukan, kami pasangan nomor urut 1, Denny Kubais, sudah meletakkan platform pembangunan Morotai ke depan seperti apa. Program ini Bapak Ibu sudah tahu dan sudah dirasakan dampaknya. Tentu apa yang Denny Kubais lakukan tidak kurang dari saat ini, justru kami akan tingkatkan lagi ke depan. Yang hari ini buruh, petani, nelayan,
pelaku usaha pasar, imam pendeta, dan lain-lain, semua sudah merasakan apa yang hari ini sudah dilakukan oleh pemerintahan almarhum Benila sebelumnya. Untuk itu, masyarakat Morotai, hari ini kami sampaikan, kalau pilih Denny Kubais, torang akan bercerita tentang kesejahteraan masyarakat Morotai dan peningkatan ekonomi masyarakat Morotai di 5 tahun ke depan. Jadi, terakhir dari kami, mari kita jaga secara bersama-sama demokrasi ini secara aman, damai, jujur. Mari kita hormati proses dan hasilnya nanti seperti apa. Jaga kondusivitas Morotai dengan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai hanya syahwat berkuasa, lalu kita mencederai Pilkada Kabupaten Pulau Morotai yang nanti berujung. Cukup, waktu ada habis, kita berikan tepuk tangan apresiasi yang sebesar-besarnya. Baiklah, terima kasih. Langsung saja giliran pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Bil khusus pada moderator, para panelis dan penyelenggara KPU Kabupaten Pulau Morotai dan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh hadirin yang hadir. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Pulau Morotai, mari kita luruskan niat, kita bersihkan hati untuk membangun Morotai 5 tahun mendatang. SB Jadi adalah solusinya dalam hal membangun Morotai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Karena itu, yang paling pokok bagi kita adalah ingat tanggal 27 November 2024 adalah momentum rakyat Morotai menentukan pilihan, memberikan mandat kepada pemimpin yang tepat untuk Morotai 5 tahun mendatang. Karena maka Upaneosa Morotai SB Jadi menang pada tanggal 27 November 2024. Hotu! Silakan. Oleh karena magena, maka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 27 November tahun 2024. Pilih nomor urut 2. SB Jadi menang. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup, baiklah kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk pasangan calon nomor urut 2. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsuddin Banjo MSI dan juga Bapak Judi Robert Effendis Dadana. Kini giliran pasangan calon nomor urut 3 yang akan menyampaikan pernyataan penutupnya. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Rusli Sibua MSI dan Bapak Rio Christian Pawane untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktunya sama, 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Masyarakat Morotai yang kami hormati, akhirnya kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, transformasi ekonomi akan berjalan lebih baik jika didukung oleh SDM yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan masa depan, serta SDM yang unggul dan birokrasi profesional akan meningkatkan produktivitas ekonomi menuju Morotai unggul, adil, dan sejahtera. Lanjutkan. Ya, tantangan yang kami lalui sampai detik ini tidaklah mudah. Tapi satu hal yang pasti yaitu kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk Pulau Morotai. Kami siap mendengar keluh kesah kalian dan membangun harapan baru. Karena bagi kami, kemenangan sejati adalah saat semua masyarakat Pulau Morotai memiliki kesempatan yang sama dengan daerah-daerah lain untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Morotai yang sejahtera dan berdaya di tanah sendiri. Jangan lupa, tanggal 27 November, pilih Rusli Rio, karena RR menang, torang semua senang. Hinula Pomapolu, Morotai Bapak bangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, cukup. Harap tenang Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan bagaimanakah jalannya debat publik kedua pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati Pulau Morotai 2024. Semoga ide, gagasan dan juga inovasi yang sudah disampaikan ini dapat menjadi solusi pengembangan dan juga pemerataan pembangunan yang tentunya berdampak langsung bagi masyarakat Pulau Morotai. Jalan-jalan ke Pulau Kolorai, menikmati pantai, menaiki sampan.
Kini saatnya warga Pulau Morotai untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Kalau gitu saya Maria Assegaf pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di debat TV One berikutnya. Sampai jumpa.